Shalom Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Patuen yang kita lakukan pada saat ini. Ibadah Patuen ini masih dalam masa unduh-unduh dengan mengambil tema mensyukuri berkat Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah Patuen saat ini. Ibadah Patuen ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam kasih dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah sumber hidup kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan ibadah berayat. Tuhan, kami bersyukur atas segala kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami apabila satu dan lain hal kami mendukakan hati Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kami semakin dikuatkan iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak yang sudah rela mati untuk kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan 2. Makin dekat Tuhan. Allah
Pembacaan firman Tuhan pada saat ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan berkeliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mendengar dan membaca firman Tuhan dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya memberikan tema mujizat itu nyata. Kita mungkin pernah melihat ataupun menonton di TV ataupun di tempat lain suatu pertunjukan sulap. Ya, tentunya kita melihat dengan terheran-heran mungkin ya, ataupun mungkin dengan berdecak kagum karena kehebatan seorang pesulap tersebut. Banyak tokoh-tokoh sulap yang sudah kita kenal mungkin. Dari luar negeri ada dari luar negeri ada David Copperfield, dari dalam negeri ada Deddy Corbuzier, mungkin juga yang sudah terkenal juga Pak Tarno yang mungkin dengan ciri khasnya sendiri ya, yang menyampaikan satu trik-trik tertentu di dalam sulap tersebut. Ya, di dalam sulap tersebut kita melihat satu peristiwa ataupun suatu kejadian yang secara nalar manusia kita tidak bisa memikirkannya dengan logika, kadang-kadang seperti itu. Karena mereka mempunyai suatu pertunjukan yang boleh dibilang sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita melihat ada orang berjalan di atas sungai ataupun laut yang dilakukan oleh David Copperfield. Ataupun mungkin Deddy Corbuzier dengan satu teknik ilusinya. Dan banyak hal lain lagi yang mungkin yang kita melihat trik-trik di dalam sulap tersebut. Tetapi semua trik-trik di dalam sulap tersebut itu telah dipersiapkan oleh masing-masing pesulapnya dengan satu properti ataupun suatu tindakan yang nantinya bisa memunculkan sesuatu yang kita tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, di dalam pembacaan kita pada saat ini, peristiwa Petrus menyembuhkan seorang yang bernama Eneas, ini tentu kita tidak bisa membandingkan dengan satu hal yang saya sampaikan tadi, yaitu sulap. Tetapi ini adalah mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Eneas melalui Petrus. Kita akan melihat lebih dalam lagi di dalam bagian pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-32 disampaikan bahwa Petrus yang adalah salah satu rasul yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan warta keselamatan dan juga kabar baik kepada setiap orang agar mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang menyelamatkan manusia, itu berkeliling kemana-mana kepada jemaat-jemaat, kepada gereja dan juga kepada kerumunan-kerumunan orang yang ada di sekitar Petrus pada waktu itu. Nah,
di dalam ayat 32 ini kita melihat bahwa Petrus singgah di Lida, menemui orang-orang kudus, yaitu memperhatikan satu jemaat yang ada di Lida pada waktu itu, tidak hanya di dalam satu kerumunan ataupun satu jemaat, tapi terlebih lagi bahwa di dalam ayat 32 kita dapat melihat bahwa di situ ada Eneas, salah satu orang jemaat yang ada di dalam jemaat di Lida pada waktu itu. Nah, kalau saya melihat membandingkan dengan satu pengertian Eneas ini, nama Eneas itu di dalam bahasa Yunani artinya bersyukur. Ya memang tidak diketahui secara pasti siapa Eneas ini latar belakangnya. Dan juga apakah Eneas ini merupakan jemaat yang sudah percaya atau tidak. Tapi satu peristiwa di mana Petrus ada di dalam jemaat Lida pada waktu itu melihat bahwa ada satu orang Eneas yang mempunyai satu penyakit yaitu lumpuh. Lumpuhnya itu karena satu penyakit yang mungkin tidak diketahui penyebabnya dan itu sudah berlangsung selama 8 tahun. Tidak merupakan waktu yang singkat untuk Eneas menderita di dalam kehidupannya, tetapi sudah menjalani itu penyakitnya selama 8 tahun. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, satu penyakit yang diderita oleh Eneas ini 8 tahun mengalami kelumpuhan. Ya, satu penyakit yang tidak di dalam waktu yang singkat, dalam waktu mungkin penyakit yang biasa kita lakukan kena flu ataupun kena batuk dan sebagainya. Tetapi Eneas ini sudah mengalami kelumpuhan selama 8 tahun. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Petrus melihat Eneas ini sungguh iba hatinya dan berbelas kasihan. Sehingga tanpa berpikir panjang, Petrus melakukan suatu tindakan untuk menyembuhkan Eneas ini. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Ya, Petrus tidak mengatakan bahwa Eneas bangunlah, dengan kekuatanku aku membangunkan engkau. Tetapi tidak. Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Di sini Petrus tidak menunjukkan keegoisan dia sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat tersebut. Ya, kita melihat begitu luar biasanya mujizat yang dilakukan oleh Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Eneas yang sudah berumur yang 8 tahun sudah menderita kelumpuhan. Dan terjadilah seketika bangunlah orang itu. Kalau kita tadi sudah saya sampaikan bahwa sulap itu adalah trik yang bisa dipersiapkan. Tetapi kalau mujizat Tuhan ini adalah sesuatu yang terjadi dalam satu seketika. Sehingga orang itu mengalami kesembuhan ataupun mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Dan dampak dari apa yang sudah dilakukan oleh Petrus pada waktu itu, dengan kesembuhan yang dialami oleh Eneas melalui mujizat itu, ayat 35 dikatakan bahwa semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, dampak dari mujizat itu adalah bahwa orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya dengan sungguh bahwa
apa yang dilakukan oleh Petrus itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa dan tidak tidak sesuatu yang bisa mereka pikirkan secara manusia, tetapi itu terjadi di dalam kehidupan Eneas secara pribadi. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mukjizat itu nyata tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pun sering kali terjadi, tetapi mungkin kita kadang-kadang tidak merasakan itu. Mukjizat-mukjizat kecil yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin hal yang biasa yang kita rasakan, kesehatan kita, itu adalah mukjizat kecil yang mungkin kita tidak rasakan, tetapi itu hal yang Tuhan berikan, nyatakan kepada kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya itu akan berdampak juga kepada lingkungan di mana kita berada, sehingga melalui mukjizat-mukjizat kecil itu pun nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, peristiwa kesembuhan Eneas melalui mukjizat yang sudah terjadi, itu biarlah membuka mata kita juga bahwa kita adalah seorang Eneas masa kini yang diberikan mukjizat oleh Tuhan untuk mensyukuri akan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi, mensyukuri berkat Tuhan dalam segala keadaan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini semakin menguatkan kita untuk kita semakin mensyukuri di dalam segala keadaan yang kita alami. Apapun itu, baik di dalam suka maupun duka, di dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kita akan mempersembahkan persembahan yang kita siapkan. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Hidup bahagia abadi.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan memberikan kepada kami mujizat yang mungkin kurang kami sadari. Biarlah kami sebagai Eneas masa kini melihat dan merasakan mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga melaluinya kami semakin memahami dan mengerti bahwa semuanya adalah berkat dari Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk warga jemaat, khusus GKJW Jemaat Malang. Tuhan, kiranya Engkau yang menjenguk dan menemani mereka satu persatu di dalam kehidupan kita mereka masing-masing, terkhusus warga kami yang sakit. Tuhan, Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang mampu melakukan segala sesuatu. Melalui perawatan dan obat yang ada, Tuhan, Engkau yang sembuhkan warga yang sakit, warga yang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa juga untuk warga kami yang mengalami pergumulan baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan masa depannya, di dalam mereka mencari pekerjaan, di dalam mencari pasangan hidup. Tuhan, Kau juga turut campur tangan di dalamnya. Bapa di surga, kami serahkan gereja kami di dalam segala pelayanan yang ada dalam kondisi saat ini. Biar Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada terkhusus majelis di dalam mengelola dan juga merencanakan program-program yang ada, sehingga melaluinya kegiatan gereja kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati akan Bapak Pendeta Legal Hendriawan sekeluarga di dalam kehidupan keluarganya, dan juga setiap majelis, badan pembantu majelis, dan juga setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Bapa di surga, kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami ini. Engkau yang akan menyertai dan memberkati para pemimpin baik dari tingkat yang tinggi, Bapak Presiden dan wakilnya, hingga para menteri serta jajarannya, hingga sampai dengan wilayah di kota-kota, wali kota, bupati, kecamatan maupun kelurahan, semuanya Tuhan yang akan memimpin, sehingga di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan senantiasa menolong, memberikan jalan untuk juga menghadapi masa pandemi yang kami bersyukur sudah mulai landai ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini secara khusus untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, sucikan dan kuduskan agar persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat-Mu di dalam pekerjaan-Mu, khususnya pelayanan di gereja kami GKJW Jemaat Malang. Terima kasih Bapa surga, segala puji, hormat, dan syukur. Doa ini kami mempanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dan 2. Yesus saja kawanku musafir. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku tenang, jalan yang tujuan
Baik, kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita akan berdoa. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Penebus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita kekal selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikian ibadah Patuen pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, terus semangat di dalam mengikut Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.